Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memuji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid, yaitu kaidah-kaidah yang jami'ah yang diambil dari Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas kaidah yang ke-42 terkait tentang mencela zaman, mencela angin, atau mencela makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang ke-3 atau 43, Al-Qaidatus Tsalisatu wal Arba'un, yaitu kaidah yang ke-43, yang mana kaidahnya adalah kullu ismin aw laqabin ishtamala ala ta'zimin la yaliqu illa billahi ta'ala fattasammi bihi haramun. Kaidahnya adalah semua nama atau semua gelar, nama atau gelar, laqab, yang mana di dalam penamaan tersebut atau laqab tersebut, gelar tersebut, ishtamala ala ta'zimin, itu mengandung pengagungan, yang mana pengagungan ini la yaliqu illa billahi ta'ala, yang mana pengagungan ini tidak pantas kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattasammihi bihi haramun, maka menamakan diri atau menamakan orang lain dengan gelar atau nama tersebut, yang mana nama dan gelar tersebut mengandung pengagungan, yang mana pengagungan ini tidak pantas kita berikan kecuali hanya kepada Allah, maka penamaan dengan nama atau gelar tersebut hukumnya adalah haram. Ini adalah kaidahnya. Kenapa dia menjadi haram? Disebutkan li'anna fihi naw'a musyarakatin lillahi ta'ala fima la yaliqu illa bihi minat ta'zim. Karena di dalam penamaan tersebut atau pemberian gelar tersebut mengandung naw'a musyarakah lillah, mengandung musyarakah, yaitu penyekutuan, menyekutukan, menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiap makhluk disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak pantas
tidak pantas kita berikan kecuali hanya kepada Allah. Artinya gelar tersebut manusia tidak pantas memilikinya. Manusia tidak cocok ditempelkan, disematkan gelar tersebut pada dirinya. Karena nama dan gelar tersebut mengandung pengagungan, yang mana pengagungan tersebut hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa misalnya? Kattasammi bi qadil qudat. Seperti menamakan dengan qadi al-qudah, yaitu qadinya para qadi, hakimnya para hakim, atau hakimul hukam, itu hakimnya para hakim, atau malikul muluk, rajanya para raja, atau malikul amlak, itu raja yang menguasai segala alamin, raja tertinggi dari semua raja yang ada. Yang mana nama ini atau gelar ini tidak ada manusia yang pantas disematkan gelar ini kepadanya. Di rajanya para raja. Ini gelar yang sangat tinggi. Dan lain sebagainya dari nama-nama yang mengandung pengagungan atau gelar-gelar yang mengandung pengagungan yang tidak pantas pengagungan tersebut diberikan kepada manusia, yang mana nama dan gelar tersebut hanya pantas diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhna'a ismin indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akhna' ismin, sesungguhnya nama yang paling hina, nama yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seseorang menamakan diri dengan Malikal Amlak, rajanya para raja, rajanya alam semesta, yang mana la malika illallah, tidak ada malik, tidak ada raja penguasa yang memiliki segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penamaan dengan Malikal Amlak adalah penamaan yang paling rendah, yang paling hina kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ia dikatakan paling hina? Karena menempatkan seorang bukan pada tempatnya. Memberikan nama kepada seorang bukan nama yang pantas untuk ia emban, gelar yang tidak pantas untuk ia pikul. Sebenarnya ketika seseorang diberikan gelar atau diberikan nama, yang mana nama tersebut adalah nama yang tidak pantas untuk dia, maka sebenarnya itu bukan memuliakan. Ia diberikan baju yang kebesaran, justru itu adalah menghinakan, karena kita memposisikan seseorang bukan pada posisi yang semestinya. Sebagaimana misalnya orang-orang Nasara yang mereka menganggap diri memuliakan Nabiullah Isa alaihissalam karena menempatkan Isa pada posisi ketuhanan. Maka di sini secara syar'i dilihat bahwasanya hal tersebut sebenarnya mereka bukan memuliakan tapi menghinakan. Kenapa? Karena memposisikan Nabiullah Isa alaihissalam bukan pada posisinya. Dan contoh-contoh yang lain yang perlu kita perhatikan bersama terkait tentang penamaan atau gelar yang diberikan kepada seorang.
Jangankan dengan terkait tentang urusan-urusan yang besar misalnya. Seperti kita tidak bergelar doktor misalnya. Kemudian kita dikatakan yang terhormat doktor, mungkin kita akan malu. Karena itu adalah gelar yang kita tidak memilikinya. Ini yang urusan-urusan dunia. Bagaimana kalau pengagungan tersebut adalah gelar yang diberikan adalah gelar yang tidak pantas diberikan kepada makhluk. Gelar tersebut adalah gelar atau nama yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, pengagungan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka menamakan makhluk manusia dengan gelar tersebut, dengan nama tersebut adalah dihukumi haram oleh para ulama. Di dalam riwayat yang lain dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah akhbathu." Yaitu seseorang yang agyad. Agyad artinya adalah abghad, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang kelak pada hari kiamat yang mana ia adalah yang akhbath, orang yang paling buruk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait tentang gelar yang diberikan kepada seorang atau nama yang diberikan kepada seorang yang mana nama tersebut tidak pantas kita berikan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan kaum muslimin yang dirahmati Allah, disebutkan wasafan nasu li ba'dil ulama'i, sebagian manusia menggelari sebagian ulama. Apa gelarnya? Gelarnya adalah hujjatul Islam, hujjah Islam, atau gelarnya adalah Syamsuddin, penerang matahari agama ini, atau gelarnya adalah Taqiyuddin, yang menjaga agama ini, atau gelar Syekhul Islam. Sering kita mendengar ini Syekhul Islam. Gelar-gelar ini, baik itu Hujjatul Islam atau Syamsuddin atau Taqiyuddin atau Syekhul Islam, la yakhlu min halatain. Itu tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, in kana al-qasdu min dzalik, jika tujuan dari penamaan tersebut anna ad-dina wat taqwa tarji'u ilaihim, bahwasanya agama ini dan ketakwaan ini kembali kepada mereka, fahada khata'. Ini adalah kesalahan. Wala yajuzu qasdu dzalik. Tidak boleh tujuannya itu. Jika kita melihat orang, kita mengatakan dia Syamsuddin, dia mataharinya agama ini, dialah yang menerangi agama ini. Kalau tidak ada dia, maka agama ini akan gelap, akan hilang. Dialah yang menjaga agama ini. Kalau kita menggelari dia dengan tujuan itu, maka ini adalah gelar yang salah. Yang kedua, in kana al-qasdu min dhalik anna lahum qadama sabqin fil Islam wa nashrihi wa difa'i anhu fahada jaiz. Jika tujuan diberikan ulama-ulama tersebut gelar-gelar tersebut, dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi pada ungkapan-ungkapan para ulama tentang para ulama yang lain. Oh, siapa dia adalah Hujjatul Islam. Siapa dia Syekhul Islam. Siapa dia adalah imam. Siapa dia adalah Taqiyuddin. Ini gelar-gelar yang diberikan kepada para ulama. Yang jelas tujuan dari penggelaran ini tidaklah kepada yang pertama. Hanya saja diberikan gelar kepada para ulama karena mereka annalahum qadama sabqin fil Islam. Karena mereka memiliki langkah awal di dalam Islam ini.
wa nashrihi, yang memiliki andil ba'dallahi subhanahu wa ta'ala di dalam penyebaran, awid difa'i anhu, atau yang memiliki andil dengan karya-karyanya, dengan dakwah-dakwahnya, dengan ilmu yang dia sebarkan, dia membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena sebab demikian, penamaan gelar Syekhul Islam atau Syamsuddin atau Taqiyuddin atau Hujjatul Islam adalah penamaan yang dibolehkan. Karena usaha, karena kesungguhan yang mereka miliki di dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh misalnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bagaimana sejarah perjalanan beliau, tidak ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali beliau memiliki penjelasan. Bagaimana beliau memiliki karya-karya, mengajak manusia untuk kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Nabi SAW, kembali kepada pemahaman salafus saleh. Beliau memiliki karya yang sangat banyak. Bagaimana kesungguhan di dalam mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kelompok manapun, baik itu Qadariyah, Jabariyah yang menyimpang dalam asma wa sifat dan lain sebagainya, semuanya ada penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjelaskan kekeliruan, penyimpangan kelompok-kelompok tersebut. Maka para ulama menggelari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam, Syekhnya Islam, karena mengajak manusia kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana juga gelar-gelar yang diberikan kepada para ulama-ulama yang lain. Imam Ahmad Syekhul Islam haqqa, dia adalah Syekhul Islam. Bagaimana ia menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ia bertahan di pemahaman yang benar terkait tentang khalqul Quran, apakah Al-Quran makhluk atau tidak, sampai ia dipenjara. Ia mempertahankan hal itu, mempertahankan akidah yang benar, menyebarkan al-haq kepada manusia. Maka digelari dengan gelar-gelar tersebut. Begitu juga para imam-imam yang lain yang mereka memiliki andil yang sangat luar biasa di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang menggelari mereka dengan Syamsuddin, dengan Taqiyuddin, dengan Syekhul Islam, dengan Hujjatul Islam. Maka penggelaran seperti ini adalah penggelaran yang dibolehkan oleh para ulama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia terkait tentang masalah pemberian nama atau gelar yang tidak pantas kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gelar-gelar tersebut jangan kita berikan kepada manusia, karena gelar-gelar tersebut adalah hak Allah Azza wa Jalla, yang mana manusia tidak bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allahu jami'an lil birri wat taqwa wa jannabana al isma wal udwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk kita semua kepada kebaikan dan ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari berbagai dosa dan permusuhan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf pada segala kurang dan kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.